Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Kita lanjutkan tafsir maudhu'i bid-dirayah wa riwayah. InsyaAllah hari ini akan menjelaskan surat Al-Mutaffifin ayat pertama sampai 12, nomor surat 83 ya. Hadirin rahimakumullah, teks surat Al-Mutaffifin judulnya orang-orang yang menghitung curang. Kalau dibaca Mutaffifin, tapi di tafsir lain disebut surat At-Tatfif. Kalau surat At-Tatfif artinya orang yang curang. Di sini Mutaffifin, yaitu banyak orang yang melakukan kecurangan. Itu judul teksnya. Bicara tentang pemilu curang, sebetulnya ikon kita saat ini yang berbagai elemen melakukan solusi. Saya sebagai yang ditugaskan ngaji tafsir, tentu solusinya di Al-Quran. Perlu diingat bahwa semua kejadian yang ada sudah diprogram oleh Al-Quran di dalam Lauh Mahfuz. Allah sudah membuat rencana program irodahnya di Lauh Mahfuz, meskipun belum semua diwujudkan sebab ada kun fayakun, tetapi semua yang ada di alam fenomena ini sudah disebut di dalam Al-Quran. Itu bedanya. Karena itu kita harus menjelaskan isi Al-Quran dengan kehidupan yang realitas sekarang. Ada asbab nuzul, peristiwa yang terjadi dulu itu akan berulang kembali. Kaitan dengan judul ini, dulu memang banyak orang yang melakukan kecurangan di dalam menakar, di dalam menimbang dan menghitung. Sejak zaman Nabi Syuaib. Wala tashausun nas, para pedagang, para penguasa, jangan kamu berbuat curang kepada orang lain. Jadi ini ayat diperuntukkan bagi para pelaku. Wala tabkhasun nasa asyahum, di ayat lain. Baik, kita sebelum menjelaskan teksnya, karena di sini ada mutaffifin, nanti ada kriteria orang-orang yang berbuat kecurangan. Kemudian juga dijelaskan akibatnya, yaitu pisijin. Kemudian sabab orang yang melakukan kecurangan, ternyata di sini adalah yang tidak yakin kepada hari akhirat. Ini dijelaskan dalam kalimat ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Jadi mereka tidak yakin ada akhirat. Akhirnya mereka melakukan kesewenang-wenangan. Di dalam hadis Nabi tafsir ayat ini, nanti bakal terjadi di zaman fitanun, berbagai bencana, pakewuh yang sulit diselesaikan. Pakewuh itu karena kita lail mudlim, seperti pakewuh, bencana dan huru hara yang dilakukan oleh para garong, para pencuri tengah malam, membabi buta mereka. Kalau pencuri siang mungkin ada kemudian. Bisa dibayangkan pencuri tengah malam selain menggarong, membunuh, memperkosa dan lain sebagainya. Inilah gambaran dari kalimat karena tidak yakin adanya hari akhirat. Nah, sehingga banyak yang melakukan hal di luar dugaan. Itu di situ menjelaskan banyak orang yang menjual agama. Yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron. Sore-sore dia muslim, pagi-paginya kafir. Atau dibalik, yusbihu mu'minan wa yumsi kafiron. Pagi-pagi dia muslim, sorenya kafir. Ada yang sorenya muslim, paginya kafir. Kenapa? Sebab huru hara ini sangat dahsyat. Nah, sehingga ada hadis lain, kecuali orang yang dijaga oleh Allah itu tidak bisa menjual agama. Dari tafsir kontemporer saya lihat di dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal juz ketiga halaman 321. Di situ ada 6 nasihat Rasul kepada Ka'ab bin Al-Jahrah namanya. Salah satu nasihatnya yang terakhir adalah, ya Ka'ab, anan nasa ghadiyani, wa Ka'ab, manusia itu nanti di pagi-pagi bakal terjadi 2 kelompok. Satu
mubda'u nafsah, seluruh kekayaan harta raga jabatannya dijual untuk membeli akhirat, mencari dia Allah. Pamutikwa, kelompok inilah yang akan dibebaskan dari api neraka, lurus masuk surga dan mendapat ridha Allah Ta'ala. Tetapi kelompok kedua, wabai'u nafsah, agamanya dijual, jabatannya dijual, kekayaannya dijual, sorbannya dijual, jubahnya dijual demi untuk membela dunia dan jabatan. Ini adalah pamubikwa, kelompok yang kedua ini dihancur leburkan oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Ini tafsir dari kalimat ala yaduru ulai annahum mab'utsun. Mereka sudah seperti orang gila atau orang kalap. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita jelaskan teks lebih lanjut, sebelumnya ada waktu pelaksanaan, ada pasca. Kalau kecurangan yang kita lihat TSM, terstruktur, sistematis dan masif, ini sebetulnya itu akibat ada penyalahgunaan di dalam memartikan hak. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 147, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Rabb. Nah, jadi ada al-haqqu min rabbik. Ada yang kedua di dalam surat Al-Kahfi ayat 28, al-haqqu min nafsik. Al-haqqu min nafsik artinya kebenaran subjektif. Kalau al-haqqu min rabbik objektif. Sehingga kebenaran objektif itu berdasarkan ilmu, alasan dan data. Kebenaran subjektif itu berdasarkan prediksi dan berdasarkan imajinasi. Pelakunya beda, Pak. Kalau al-haqqu min rabbik yang membela kebenaran, nabi, rasul, mursalin, syuhada, sholihin, ajengan, kiai, ustadz yang lurus, dosen-dosen yang lurus, profesor-profesor yang lurus, itu kelompok al-haqqu min rabbik yang semuanya punya data dan alasan. Sedangkan al-haqqu min nafsik surat Al-Kahfi ayat 28 itu pelakunya adalah penjilat, pahlawan kesiangan, buzzer-buzzer dan orang yang mabuk dunia. Beda kelompok. Nah, sehingga karena berdasarkan prediksi beda dengan tadi objektif. Ada data, misalnya begini, contoh yang pembela kebenaran itu, karena Quran itu apa yang ada di Quran bukti wujud ada. Misalnya wallahu akhrajakum min butuni ummatikum. Kamu keluar dari perut ibumu, tidak ada yang keluar dari perut bapaknya. Allah ciptakan ada langit bumi, ada langit bumi. Waladzi anjala minas saimaa, Allah turunkan hujan dari langit. Betul, hujan dari langit. Meskipun ada pengetahuan itu katanya dari laut, tapi kan langit juga, mutuan dan turun. Jadi apa yang disebut di Quran ada? Ya, kenapa? Karena objektif. Sedangkan subjektif, keberpihakan itu tergantung pesanan. Sebab manusia itu, Pak, alhamah fujuraha, diilhamkan yang buruk dan diilhamkan yang baik. Kecenderungan kepada berbuat buruk itu lebih besar manusia daripada baik. Nah, karena itu para pelaku kebenaran yang tidak sesuai dengan kebenaran dari Allah ini memang mencengangkan. Sebab nanti di ayatnya coba kita lihat surah Al-Kahfi. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina. Kamu tidak boleh ikut kepada orang yang sudah kami lupakan kepada kami. Wattabahawahu, karena dia sudah mengikuti hawa nafsunya, tidak mengikuti ajaran Allah. Wa kana amruhu furuta, dan segala urusannya melampaui batas. Di luar kemampuan manusia yang sehat, akal yang normal tidak ngerti. Kenapa? Memang furuta. Furuta itu sesuatu yang ya nisbiyah tadi, bahasa Arab nisbiyah, subjektif, berdasarkan prediksi dan berdasarkan pesanan. Ya, itu saya kira tadi pemilu kalau dikaitkan dengan sebelum pemilu itu ada kelompok-kelompok yang al-haqqu min nafsik, melalui prediksi. Sehingga kalau nanti saya lihat di dalam satu tafsirnya, al-haqqu bila nidhamin yaglibul batil binidhamin. Apa itu maksudnya? Kebenaran tanpa diproses dengan aturan syar'i, aturan yang benar. Sekali lagi, kebenaran tidak diatur dengan yang benar, yaglibul batil binidhamin, akan kalah oleh kebatilan yang diatur dengan batil. Jadi kebatilan itu akan muncul, Pak, dengan nizam batilin. Itu prediksi tadi.
Makanya Bapak jangan aneh nanti kalau di satu saat para profesor yang ratusan dan perguruan tinggi yang banyak dikalahkan oleh nisbiyah tadi, oleh prediksi. Ini jangan aneh, bakal terjadi. Data meskipun dibawa 7 tronton ke satu lembaga hukum akan kalah oleh para buzzer. Perguruan tinggi yang diciptakan sejak didirikan sampai terakhir terus dibuat, pesantren-pesantren yang didirikan sejak awal sampai akhir, sekolah dan lain, akan kalah oleh para buzzer-buzzer. Sebab mereka minidho min batilin. Apa namanya batilin? Kakutong ilmu dlim. Seperti para pencuri penjahat yang lupa daratan, lautan dan lupa udara. Betul-betul mereka di dalam puruto tadi. Karena amruhu puruto, urusannya di luar batas akal yang sehat. Saya bertemu dengan teman-teman, banyak para profesor yang gak ngerti persoalan yang terjadi sekarang ini. Ini sudah terjadi. Wa kana amru puruto, sebab urusan mereka di luar batas pigoi majal akli, sudah di luar wilayah akal sehat. Ya, tadi kaitan surat Al-Baqarah ayat 147 dengan surat Al-Kahfi. Ini yang terjadi, Pak. Nah, kaitan dengan misalnya itu juga akan menghilangkan 2 hal. Pertama, akan menghilangkan unsur matematika, dan yang kedua akan menghilangkan unsur etika. Apa itu unsur matematika? Nanti akan kita bahas dalam surat At-Tatwib ini. Ya, akan kita bahas, tapi saya jelaskan sedikit. Kalau unsur matematika itu, Pak, di dalam surah Al-Baqarah ayat 196. Di situ ada paman lam yajid pasyamu thalas ayam fil haji wasab'atun idza ja'tum tilka asratun kamilah. Kalau ibadah haji itu, Pak, ada kewajiban. Ketika ada kewajiban ibadah haji tidak tertunaikan, maka harus bayar dam namanya. Paman lam yajid, barang siapa tidak mampu membayar dam, pasyamu thalas ayam fil haji, dia harus puasa 3 hari di musim haji. Wasab'atun idza raja'tum, dan harus puasa 7 hari setelah ibadah haji. Tilka asratun kamilah, itu jumlahnya 10. Jadi di Quran namanya 3 dengan 7 jadi 10. Dengan sebab ada sirekap yang dibayar, itu 3 dengan 7 bukan 10 tapi 37, dan bisa tambah 0. 3 dengan 7 bisa 370. Begitulah hitung-hitungan kalau berdasarkan nisbiyat. Tetapi Quran itu memang ya objektif tadi. Nanti kita jelaskan bagaimana tuh mereka dari 3 dengan 7 jadi 310, nanti kita bahas. Berikutnya nih, kalau masalah etika itu untuk syarat jadi seorang penguasa, itu di dalam surat Yusuf ayat 54. Ketika dialog antara Qadir Aziz dan Nabi Yusuf, dan terlihat wajah ceria, keilmuannya, logikanya, cara tutur kata santunnya Nabi Yusuf terlihat oleh Qadir Aziz, sehingga Qadir Aziz mengatakan, innaka ladaina makinun amin. Saat ini kau punya kedudukan yang makin tertinggi dan hebat, dan kau adalah orang amin terpercaya. Jadi artinya sebelum jadi penguasa, Nabi Yusuf itu dites dulu, sehingga makinun amin. Amin itu adalah orang yang amanah, terpercaya, dan punya kedudukan hebat. Sebab dijawab oleh Nabi Yusuf di ayat lain, apa Nabi Yusuf jawabannya? Ij'alni ala hujran, serahkan urusan negara Mesir kepada aku mampu mengurusnya. Ini hafizun alim, insyaallah aku bisa memelihara negara, dan aku akan menatanya dengan keilmuan dari wahyu. Itu jawaban Nabi Yusuf. Jadi kalau melanggar etika, bisa dibayangkan, Pak, bagaimana itu satu kampus yang banyak mahasiswa diurus, dididik, dibimbing, dibina oleh dosen yang tidak beretika. Bagaimana nasib mahasiswanya? Ada peribahasa, kalau guru kencing berdiri, muridnya kencing berlari, atau orang Sunda bilang kencingnya acak-acakan. Kenapa? Memang gurunya salah. Bagaimana bisa dibayangkan kalau ada seorang kiai di pesantren lalu tidak beretika, bagaimana nasib murid santrinya? Bagaimana di rumah kalau si bapaknya sudah tidak beretika, bagaimana nasib istri dan anaknya? 270 juta, bagaimana dipimpin oleh orang yang tidak beretika? Bisa dibayangkan oleh Bapak. Sudah tidak beretika, maka akan rusak bangsa ini. Saya sudah sampaikan bulan lalu, ini diulang. Kalau moral dan etika beda, Pak. Kalau moral
memahami tentang baik buruk. Sama dengan akhlak, tahu tentang baik buruk. Ada akhlak madmumah, ada akhlak mahmudah, ada tercela, ada terpuji. Tapi kalau etika itu bukan moral. Etika itu perilaku manusia yang mengambil salah satu dari dua tadi, baik dan buruk. Kalau dia mengambil yang baik, namanya manusia beretik atau punya etika. Kalau dia tidak mengambil yang baik, ngambil yang buruk, namanya tidak beretika. Di dalam bahasa Arab, kalau orang yang mengambil akhlak yang baik, namanya beradab. Kalau dia mengambil akhlak jelek, berarti biadab. Kalau orang yang sudah tidak beradab, berarti bertentangan dengan rumpun Pancasila yang kedua. Setelah ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua adalah pri kemanusiaan yang adil dan beradab, bukan pri kemanusiaan yang adil dan biadab. Bayangkan sebab apa? Kalau melanggar etik, itu nanti akan menjadi biadab pemimpinnya dan rakyat akan acak-acakan, akan hancur belebur. Ini saya kira kalau melanggar etik tadi. Ya, ini peranya tadi sebelum ada perhitungan. Kemudian berapa ayat yang dilanggar tadi? Surat Yusuf ayat 54. Kemudian pelanggaran ini cukup banyak, Pak. Kalau saya tugasnya yang tadi ngaji. Berkaitan dengan surat Mutaffifin ayat 1 sampai 12, ini sudah 12 ayat dilanggar. Kalau tadi melakukan kecurangan. Tetapi sebelumnya kan juga selain etika, bagaimana bansos yang diberikan kepada masyarakat, apakah ini sesuai undang-undang yang disepakati tahun 23 misalnya, atau sesuai dengan APBN, atau memang dibuat aturan baru. Kalau bansos ini ternyata memang tidak ada di APBN, di dalam Al-Quran ada as-sariqatu was-sariqatu faqtu aydihuma, yang mencuri itu ayat Al-Maidah ayat 38, dipotong tangannya. Tetapi kalau ada kerjasama sistematis dalam mencuri, dan hukumannya adalah dipotong tangan dan disalib. Jadi kalau dia kerjasama memberikan bansos bukan sesuai aturan yang sudah disepakati, kalau tidak sesuai dengan aturan undang-undang yang ada di APBN, berarti dia membuat aturan baru. Maka hukumannya karena memang cukup besar, tidak hanya dipotong tangan. Pertanyaan saya, apa betul bansos itu diberikannya kepada kebutuhan orang tertentu? Bansos artinya bantuan sosial yang sudah diatur dalam undang-undang. Kalau ada aturannya, kok pada bulan Februari dan hanya 3 hari diberikannya, 10, 11, 12, 13, 4 hari berarti ya. Saya dengar aja begitu. Makanya prediksi mereka menang karena memang mulai bansos. Seperti saya wawancara sama mereka, ya bagaimana tidak menang? Mereka memang perlu uang, perlu duit. Ketika dikasih bansos, saya punya saksi di kampung saya sendiri, yang tadinya sudah, maaf, ada 3 paslon Pak, tapi tidak disebut. Yang tadinya sudah milih salah satu paslon, begitu diberi bansos, pindah ke paslon tertentu. Ini berarti ada unsur di balik pemberian itu untuk membujuk masyarakat supaya milih salah satu paslon tertentu. Ini kan berarti sudah bukan kecurangan lagi, ini adalah kezoliman, dan ini adalah kejahatan pemilu. Bukan kezoliman lagi, bukan kecurangan lagi, kejahatan. Makanya nanti kita lihat ayatnya Pak, inna kitabul fujjar. Jadi bukan hanya tatbib. Tatbib itu hanya tadi menghitungnya salah, curang, dari bahasa curang. Tapi kalau pujar itu berbuat kejahatan. Jadi orang yang curang, orang yang dolim, orang yang mencuri, orang yang kolusi, yang KKN, wah itu nanti pujar. Belum lagi kita lihat etika ketika masuk ke ranah MK. Saya di sini hanya menjelaskan tentang tatbib sebetulnya, cuman harus juga dia urei kejahatannya di mana. Nanti para hadirin yang membidangi tentang itu silahkan saja. Ya, ini baru pra-nya tadi. Kemudian sekarang teknisnya kepada perhitungan, Pak. Mari kita lihat. Kalau paskanya nanti ya akibat. Ternyata mereka melanggar banyak peraturan. Wa'iful mikyal wal mizana bil qisti. Surat Al-An'am ayat 152. Tunaikan ukuran, tunaikan timbangan, tunaikan perhitungan bil qisti, dengan cara adil. Makanya kita minta pemilu jurdil, jujur dan adil. Jujur sudah saya sampaikan tadi, adil yaitu qisti. Udah 2 minggu lalu sudah sampaikan dengan jurdil.
Tetapi ayat surat Al-An'am 52 ini ditopang oleh ada 9 ayat. Surat Hud ayat 85, surat Isra ayat 35, surat As-Su'ara ayat 181, surat Shad ayat 28, surat Al-Infitor ayat 14, surat As-Samas ayat 7 sampai 11, surat Abasa ayat 22 sampai 42, surat Nuh ayat 18 sampai 27, dan surat Kiamat ayat 22 sampai 22 sampai 23. Ini banyak yang dilanggar. Dulu ketika dihukum dan kumpul jutaan di Monas, ini hanya melanggar satu ayat. Ayat 51 surah Al-Maidah dilanggar. Bahasa kita dinistakan. Maka disanksi Ahok sehingga harus masuk penjara. Ini bagi orang yang melanggar banyak ayat, kira-kira sanksinya apa? Tuh, ya kan? Satu ayat saja bisa dihukum. Tapi kalau lihat ayat yang banyak dilanggar oleh mereka, maka ada 3 wacana sanksinya. Satu, jalur hukum, yaitu meskipun kita ragu apakah bisa menyelesaikan di MK atau di Bawaslu, tapi harus ditempuh jalur hukum sesuai aturan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Dan kedua, jalur politik. Sanksinya nih, jalur politik artinya jalur partai. Kalau memang ada yang terzolimi, maka partai boleh mengajukan melalui DPR MPR dan diimpeachment atau dimakzulkan. Dan satu lagi adalah gerakan rakyat untuk melakukan tindakan bahwa tidak setuju kepada kezoliman, kecurangan, dan kejahatan. Saya kira ada 3. Apa itu disebut mutafifin? Ya, lihat. Jadi kita sekarang ayat yang paling atek, wailul lil mutafifin, celaka besarlah bagi orang-orang yang melakukan kecurangan. Saya punya teman Pak Ustadz sih dulu. Itu Ustadz itu Pak dulu ngomongnya curang, jahat, masuk neraka. Sekarang beda. Ini mudah-mudahan Bapak ingat, salah Bapak karena mengundang dia. Dulu pernah diundang orang itu ke sini, sekarang sudah ada di pihak yang tidak bisa ngomong apa-apa dia. Kenapa? Ya karena kecurangan ini kan terasa Pak. Orang yang jangan pun orang Pak melakukan kecurangan, mencuri. Kucing saja, kucing kalau dia mencuri pasti lari, dia takut dipukul. Gak ada kucing mencuri diam saja, pasti lari dia. Ini orang. Masa kok berbuat curang gak terasa? Kalau punya akal sehat. Karena memang tadi ada al-haqqu min nafsi, ada memang kebenaran baru yang di-framing oleh mereka, dikondisikan oleh mereka. Maka bisa tidak ngomong apa-apa. Dalam surat Sabah ayat 10 sampai 11, di situ ada Nabi Daud, ya jibalu awibi mahu tayro. Gunung, burung supaya bertasbih kepada Nabi Daud. Wa alana lahul hadid, karena memang Daud sangat baik ibadahnya sehingga dekatnya ke Allah sebut dekat itu besi Pak yang keras, tidak harus pakai api, ditilapkan begitu saja, dilipat. Ini cerita Nabi Daud. Saya 2 bulan lalu pernah jelaskan tentang Ya'juj Ma'juj. Di dalam surah Al-Kahfi Pak, surah Ma'juj, atuni zul hadid. Itu orang yang tadi diberi kemampuan adalah atuni zul hadid. Ya'juj Ma'juj tidak menerjang kepada satu kelompok yang ditemukan Nabi Musa. Atuni zul hadid, ambil itu cairan-cairan besi. Jadi cairan besi itu sudah lunak dan dipakai benteng untuk membentengi Ya'juj Ma'juj. Ini sejarah di Al-Quran. Nah itu disebut IT. IT itu teknologi yang dikuasai dan semua di Al-Quran. Itu adalah alat bantu untuk supaya Ya'juj Ma'juj tidak datang, untuk supaya Nabi Daud bisa tetapi sekarang alat bantu itu digunakan untuk yang tidak baik. Ini sungguh berbahaya. Mereka mengaku ini alat bantu, iya, tapi dibantunya seperti apa? Seperti pisau. Kalau punya pisau misalnya digunakan untuk belah buah atau ngupas buah kan bagus, tapi pisau ini dipakai nusuk kiai kan tidak bagus. Itulah IT Pak. Makanya di Quran dalam surat Al-Hadid yang sering saya baca ayat 25, wa anjalnal hadida fi ba'sun syadid wa manafi'un nas. Kami turunkan alat IT, teknologi itu Al-Hadid. Ba'sun syadid, dampaknya cukup besar negatifnya bagi kehidupan bangsa di dunia kalau digunakan dengan salah. Tapi ada wa manafi'un nas, ada manfaatnya. Nah sekarang posisi si rekap
Itu pakai komputer, Pak. Komputernya nggak mungkin salah, Pak. Dibuat program begitu. Tapi yang salah orangnya, yang nyuruhnya. Bagaimana mijitnya? Yang ini posisi tadi, bahaya besarnya ketika orang itu menggunakan IT tidak benar. Seperti menggunakan pisau dipakai nusuk kiai dan janda, semua dihabisin. Kalau ada orang punya alat pistol atau alat apa, pisau, 2-30 ribu bisa habis dengan satu pisau. Nah ini cukup berbahaya memang IT itu. Makanya kesimpulannya nanti di dalam di waktu saat sekarang IT yang begitu dahsyat, sangat besar manfaatnya dan lebih besar lagi mafsadatnya. Alladzina idza qalu ana nasiya saubun. Kalau dia minta dari orang lain ingin dipenuhi malah ditambah. Di dalam tafsir At-Taisir ditambah, bukan hanya dipenuhi, ditambah. Tetapi idza qaluhum awazum yusirun, kalau untuk lain dikurangi. Bisa jadi 0 1 TPS itu 2000 suara padahal ada. Dan dari jumlah salah satu pasangan paslon, sebab apa tadi? Ulaika naumapun, mereka tidak yakin ada akhirat. Kemudian tadi saya jelaskan, inna kital pujar pisijin. Di mana tempat yang mereka yang curang dan penjahat pujar itu? Pisijin, di sijin. Di mana sijin? Kalau kita punya nilai akidah dan amal soleh, diangkat, diiliin. Kita insya Allah di sini iliin. Tapi orang pujar pisijin, dia masih jin di bawah 7 lapis tanah yang paling dasar, itu sijin. Kitabul Markum di situ, bukunya disimpan di situ. Para pejahat-pejahat, pejahat perang, pejahat ekonomi, pejahat politik, di situ tempatnya. Di sini disebut wailu yaumaidil mukadzibin. Memang kehancuran leburan binasa dahsyat dunia akhirat itu bagi orang-orang yang mukadzibin, mendustakan agama atau berbuat dusta. Yaitu yukadzibun biyaumidin. Nah di sini Pak, coba lihat ayat 12, makanya sampai 12. Siapa mereka yang disijin itu? Buku yang disijin. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin atim. Ternyata 2. Satu yaitu mu'tadin, orang yang melampaui batas dalam tindakan berbuat jahatnya. Jahat tapi lebih jahat lagi. Makanya kalau kita ulaika humul kafaratul fajarah, itulah mereka yang kafir dan jahat. Jadi pujar itu sebenarnya kafir dan jahat. Karena bergabung sama orang-orang kafir meskipun muslim. Kalau dia berbuat jahat sama dengan ulaika humul kafaratul fajarah, mereka itulah yang akan digabungkan dengan kafir-kafir penjahat. Itulah tadi mu'tadin athimin, yang tidak terhentinya dari dulu sampai sekarang terus berbuat dosa, tidak pernah tobat. Itu dalam surah Al-Haqqah, Pak. Ya mudah-mudahan kesimpulannya, mudah-mudahan kita paham tentang kehidupan sekarang ini. Kita dihadapkan dengan yang sangat luar biasa. Solusinya adalah taukil. Usaha kita sudah maksimal. Taukil apa itu taukil? Serahkan kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kemarin juga saya baca taukil 11 kali minimal. Kita juga harus baca supaya kita diberi jalan terbuka bangsa Indonesia untuk mendapatkan keadilan. Dengan taukil, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Panqalabu biminatullah, kita akan mendapatkan karunia Allah dan insya Allah kita akan mendapatkan kemenangan meskipun waktunya Allah yang akan menentukan. Mudah-mudahan dari solusi tadi adalah terakhir adalah taukil. Serahkan kepada Allah subhanahu usaha kita, sebab tidak diserahkan kita akan gagal. Mudah-mudahan Allah menjawab keinginan umat Islam yang lurus, tidak disia-siakan keinginan kita meskipun waktunya mungkin belum tahu kapan, tetapi jelas Allah sudah memfirmankan ja'al haq, kebenaran pasti datang, wajaqal batil, kehancuran pasti hancur. Innal batila kana zahuqa, itu surah Isra. Sesungguhnya kebatilan pasti hancur, pasti hancur. Ini zahuqa. Jadi tunggu aja bagi kita gitu, Pak. Tunggu aja kapan hancur, pasti hancur. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dan akhirnya kita wafat husnul khatimah, mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.